Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pak Muhammad dalam kegiatan ngeteh, ngobrol tentang teknologi bersama Pak Mu. Pada kesempatan yang baik ini, saya kedatangan tamu spesial. Spesial banget ini malah, bukan lagi spesial, spesial banget. Beliau baru saja menduduki jabatan penting di tingkat provinsi. Bersama saya Pak Erik Tobing, General Manager Retail Kaltara PT Telkom. Apa kabar Pak? Baik Pak. Baik, sehat Pak ya? Sehat. Yang keberapa kali Pak ini katakan? Atau ini baru pertama kali? Sebelumnya? Sebelumnya sekitar 8 tahun lalu. 8 tahun lalu pernah. Tapi cuma lewat Pak. Turun di bandara, masuk pelabuhan, dan selot. Kembalinya gitu juga, turun pelabuhan, bandara. Baik. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa saya bilang ini momen spesial? Pertama adalah karena beliau baru saja menjabat dan langsung datang silaturahmi ke STIMIK PPKIA. Siogianya saya yang datangi beliau, tapi beliau yang datang ke sini. Ini luar biasa sekali. Kenapa ini bisa terjalin, terlaksana dengan baik? Karena memang selama ini Telkom bermitra dengan baik dengan STIMIK PPKIA. Pak, mohon izin Pak, kita bisa bagi pengalaman sedikit Pak untuk teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan staf yang nanti akan menyaksikan video kita ini. Pengalaman selama di Telkom, udah berapa tahun Pak di Telkom? Saya di Telkom tuh baru Pak, baru tahun 96. Baru tahun 96. Udah berapa puluh tahun tuh ya? Oke. 8 tahun ya. Pengalaman di Telkom gimana Pak? Selama bekerja di Telkom, kebetulan ini kan dunia telekomunikasi dan ini bidang Bapak kan sangat berhubungan sama kampus kami nih Pak, kampus IT. Kayak kita mau tahu dulu pengalaman Bapak selama di Telkom seperti apa? Ya, jadi di Telkom kebetulan saya jurusan tuh teknik elektro Pak. Oh, teknik elektro. Elektro, subnya telekomunikasi. Telekomunikasi. Jadi, siswa dulu dari Telkom, saya lulus tahun 96, langsung ke Telkom. Nah, itu yang hebatnya. Saya selama bekerja tidak secara langsung di bidang tekniknya, tapi saya banyak di bidang marketing lah, anggaplah seperti itu. Tapi dalam satu masa kerja saya menjadi, bisa dikatakan dulu yang mengawal penyelesaian gangguan. Jadi mau nggak mau saya kembali lagi ke teknik. Yang masa kuliah dulu saya pelajari, masuknya di situ. Jadi saya belajar lagi dulu tentang bagaimana transmisi terestrial. Dulu kita belum ada fiber optik. Betul. Antena tinggi ke antena tinggi pakai radio. Nah itu dia. Yang bahkan kalau dulu halang daun pun bisa turun gitu. Betul. Kualitasnya. Halang daun. Malah kita bilang kadang-kadang halang jemuran pun turun. Tapi sekarang berjalannya teknologi. Sekarang kita sudah fiber optik kan. Walaupun saya tidak paham terlalu dalam tentang cara sambung teknologi fiber optik, tapi saya tahu prinsipnya seperti itu. Ternyata sekarang kalau yang kita lihat teknologi kan semakin berkembang. Betul. Di dalam satu segmen pekerjaan saya juga saya tanda kutip karena tanggung jawab pekerjaan terpaksa memahami tentang yang kalau OSI layer itu yang layer atas. Dulu saya belajarnya OSI layer bawah 1, 2, 3 physical. Sekarang yang di atas OSI layer atas itu apa ya? Yang service lah itu ya. Nah, teman-teman pasti paham lah OSI layer itu. Ya. Ternyata pengalaman di dunia informatika dan Telkom tuh ada nyambungnya Pak. Karena yang Bapak bahas OSI tadi itu ada juga dibahas di mata kuliah kami. Oh ada ya? Ada. Di mata kuliah jaringan komputer. Baik Pak. Nah, kita melihat dunia teknologi hari ini Pak. Ini kan maju, berkembang pesat dan sebagainya. Bagaimana Telkom menyikapi ini? Depan teknologi ini apakah Telkom ini sudah punya blueprint tentang menghadapi tantangan globalisasi, bisnis dan sebagainya yang kemudian kita anggap ini kan luar biasa tantangannya ini. Apalagi mohon izin Bapak ada di Kalimantan yang notabene ibu kota akan pindah ke sini, sedikit banyak kita pasti akan terkena imbas akibat kemajuan smart city yang akan dibangun di ibu kota ini. Jadi kalau Telkom adalah perusahaan bisnis ya. Bisnis. Jadi kita memang bisnisnya di dalam bisnis telekomunikasi. Kita punya transformasi lah sekarang katakan ya. Kita masuk dalam agenda transformasi. Jadi sebetulnya transformasinya bukan transformasi teknologi, tapi transformasi bisnis telekomunikasi. Di mana antara lain yang mungkin sekarang sudah dilakukan tahun lalu, itu
kita mentransformasikan bisnis dulu yang di bawahnya dulu. Jadi pelanggan kita bagi. Pelanggan residensial kita bagi ke Telkomsel. Ya. Setelah IndiHome. IndiHome. Lalu pelanggan yang kita anggapnya biar mudah aja Pak ya. Jadi pelanggan yang non residensial yang menengah, kecil sampai usaha besar masuk ke Telkom. Telkom ya. Nah, teknologinya di mana? Di dalam layanan yang disediakan untuk pelanggan itu. Pelanggan IndiHome, untuk pelanggan residensial teknologinya di IndiHome. Nanti Di dia IndiHome. ada macam-macam, ada connectivity-nya IndiHome, juga Telkomsel punya Orbit kan ya. Ya. Terus ada TV juga di sana. Itu untuk kebutuhan di rumah. Tapi untuk kebutuhan di pelanggan enterprise lah kita katakan, bisnis itu teknologi juga mendukung ke situ. Seperti sekarang dengan IndiBiz. Iya, betul. Ya. IndiBiz itu mungkin teman-teman yang biasa pakai IndiHome tidak terlalu berasa, tapi ketika pindah IndiBiz kita perbandingan antara upload dan downloadnya 1:1. 1:1. Itu dibutuhkan untuk segmen yang ini. Nah, ini berkembangannya ke situ. Juga ada teknologi lain yang akhirnya mendukung kebutuhannya. Masuk misalnya untuk monitor jaringan. Oh ya. Monitor jaringan. Dan macam-macam. Nah, sekarang kita lagi dalam transformasi lagi, Pak. Yang tahap keduanya, yaitu bagaimana memisahkan kembali mana yang service kepada pelanggan. Yang saya bilang ya, layer atas itu, OC layer atas, mana yang service di bawah. Mulai dari physical, data link layer, bawah itu. Yang di bawah itu akan menjadi satu entitas bisnis tersendiri. Iya. Infraco, ya. Belum announce sih, tapi saya nggak apa-apa lah di kampus kan. Ini kita sebut aja Infraco. Nah, itu di bawah untuk yang connectivity, data link layer yang di bawah physical layernya. Itu ada satu entitas bisnis sendiri. Nah, setelah itu nanti kita akan transformasi lagi bagaimana ke arah digital. Masuk ke arah digitalisasi, lupa namanya tadi, tapi arah digital bagaimana untuk kepentingan pelanggan juga. Jadi memang Telkom ini untuk ke masa depan kita siapkan transformasi demi transformasi. Nah, ada satu hal nih Pak yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu semua, terkait dengan apa sih bedanya Telkom dan Telkomsel? Mungkin singkat aja Pak, supaya ini tidak salah paham nih kan. Nah, ini Telkom ini apa, Telkomsel ini apa gitu Pak? Jadi ceritanya dulu waktu perkembangan teknologi, waktu dulu GSM ya, Telkom itu bikin juga satu unit bisnis gitu ya, untuk teknologi mobile. GSM. Ya, mobile. Dan akhirnya lahirlah yang namanya Telkomsel. Telkomsel itu dulu pertama kali operasi itu di Batam. Bukan di Jakarta. Karena waktu itu pemerintah mungkin membagi-bagi, saya juga kurang paham kalau waktu itu ya. Nah, Telkomsel ini makin membesar dan semakin diterima masyarakat rupanya. Sehingga masyarakat ngertinya Telkomsel. Nggak usah jauh-jauh Pak. Tetangga saya juga, saudara saya bilang, oh ini yang orang Telkomsel. Saya bilang bukan. Jadi perusahaan besarnya namanya Telkom. Punya anak perusahaan bidang GSM namanya Telkomsel. Telkomsel ini sahamnya dimiliki oleh Telkom dan punya kuat. Gitu. Jadi ini supaya kita tidak salah persepsi. Jadi bahwa Telkomsel itu adalah unit bisnisnya Telkom atau anak perusahaan, ya, bukan perusahaan yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga supaya kita memahami. Nah, kemudian Pak begini, kami kan punya mahasiswa nih Pak, 800 mahasiswa aktif. Ya. Apa harapan Bapak kepada mahasiswa kami dengan dinamika teknologi hari ini yang terjadi? Karena Bapak kan juga pernah jadi dosen nih kayaknya, punya pengalaman pernah mengajar. Ya. Tapi segini, oke, makasih Pak. Kalau saya bilang Muhammad dan timnya ini dan semua mahasiswa di sini sudah on the track. Ya. Untuk ke masa depan. Masa depan, ya. Sudah on the track. Itu sudah benar. Beda kalau saya ngobrol misalnya dengan orang tim kayak anak saya di mesin. Ceritanya berbeda. Saya agak susah memahami. Anak saya di psikologi susah. Tapi teman-teman sih sudah on the track. Jadi saya pikir saya tidak akan terlalu banyak lagi menambahkan apa yang harus dilakukan. Yang penting tetap dalam tracknya Pak. Ya. Cuman saya titip mungkin ke depannya. Kita kan masih nginjak tanah Pak. Betul. Masih di dunia. Coba pahami tentang finance. Ke depannya tentang finansial. Finansial bukan finansial cuman uang tabungan di rumah di mana. Tapi ke depannya karena bisnis itu tidak lepas dengan finance. Itu yang perlu mungkin nanti satu saat kalau mungkin di kuliah jangan ditambah-tambahin ada berat Pak kuliah. Ya. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa setelahnya belajarlah finance secara mandiri. Itu yang pertama.
Yang kedua, tetaplah belajar sosial karena kita makhluk sosial. Dengan teman-teman ada di marketplace, nanti kan harus berhubungan sosial dengan orang banyak, ya. Jadi sosial itu penting. Sama juga yang dasar ketiga itu yang sebetulnya dasarnya yang pertama, bahasa, Pak. Bahasa. Saya ini di angkatan yang menengah-nengah, bahasanya tuh nanggung-nanggung. Begitu ke Singapura rasa bisa bicara bahasa Inggris, tapi nggak keluar. Nah, Iya. zaman sekarang tuh bahasa perlu tuh, Pak. Betul. Kalau bisa bahasa Inggris itu oke lah. Kalau misalnya di sini dekat dengan Malaysia, tapi jangan ikut-ikutan bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia tapi bahasa Inggrisnya bagus gitu. Dan mungkin bahasa yang lain sesuai dengan kebutuhan pasarnya nanti. Mungkin itu, Pak, dari Baik, saya. jadi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, ternyata 3 hal yang dibutuhkan hari ini dan perlu dipersiapkan buat kita, anak-anak kita ke depan. Itu adalah finance. Bagaimana dia mengelola keuangan dan sebagainya. Bagaimana dia memahami pendapatan dan sebagainya. Yang kedua adalah jiwa sosial. Kita makhluk sosial. Beliau ini sudah puluhan tahun di Telkom dan melakukan itu sehingga kesuksesan itu bisa beliau capai sampai hari ini. Dan yang kata kunci ketiga, ternyata itu adalah poin pokok dari semua pembahasan kita. Penguasaan bahasa. Mana-mana pun kita akan pergi, maka selalu kita dihadapkan pada bahasa. Di dunia ini hampir ratusan, bahkan ratusan jenis bahasa. Kalau kita hanya berkutit pada bahasa Indonesia saja, begitu kita ngomong dengan pihak lain, kita akan kesulitan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat saya yang senantiasa menyimak acara ngeteh ini. Sebelum saya tutup sesi ini dengan beliau, panggilan beliau ini Pak Erik, ya, panggilan akrab beliau. Pak, saya ingin closing statement sedikit terkait dengan harapan Bapak ke depan untuk kampus ini, untuk mahasiswa ini. Siapa tahu nanti ada lagi alumni kami yang bisa jadi pegawai di Telkom, karena beberapa alumni kami sudah ada yang di Telkom, bahkan ada yang sampai ke Aceh, Pak. Jadi ada alumni kami itu, saya lupa namanya siapa, itu tinggal di belakang. Nah, itu dulu diterima di Telkom sini, sekarang dimutasi, misalnya dia ada di Aceh. Di Aceh. Aceh, Telkom Regional Aceh. Oke, saya closing statement, Ya, Pak. closing statement. Ya, saya berharap di sini akan menjadi kampus Center of Excellence. Center of Excellence. Dan untuk menjadi Center of Excellence tidak bisa hanya sendirian dari yayasan ataupun para pengajar. Peserta didik juga harus ikut terlibat menjadi bagian membangun kampus ini menjadi sebuah Center of Excellence. Itu mungkin harapan saya ke depannya untuk kampus ini. Ya, karena melihat dalam teknologi sudah benar, tracknya sudah benar, harapan saya seperti itu, Pak. Nah, saya melihat dari kampus ini pun hebatnya di pinggir jalan utama. Ya. Saya harapkan nanti secara bisnis, secara ekonomi, secara macam pun ada di dalam jalan utamanya. Ya mungkin Tarakan, Kalimantan Utara maupun Indonesia. Ini itu, Pak, dari saya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian diskusi singkat kita di podcast kali ini dengan beliau Pak Erik Gobing, GM PT Telkom Retail Kaltara. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita omong-omongkan pada kesempatan ini membawa manfaat minimal buat adik-adik teman-teman mahasiswa yang lagi kuliah dan yang akan masuk kuliah ke STIMIK PPKIA. Pak, saya terima kasih waktu dan kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu. Kami keluarga besar STIMIK PPK menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi dan doa terbaik kami buat Bapak, keluarga dan manajemen PT Telkom. Salam komando dengan beliau. Luar biasa.